definisinya wajib toh? Hukumnya Pak, apabila dilaksanakan, kalau ditinggalkan, kalau sunnah. Yang membedakan sholat wajib dan sholat sunnah itu terdapat pada hukum, jumlah rakaat, kemudian waktu pelaksanaannya. Itu yang membedakan. Hukumnya, jumlah rakaatnya, kemudian waktu pelaksanaannya antara sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib itu maghrib, subuh, maghrib langsung subuh, nggak apa-apa, maghrib, isya, subuh, zuhur. Disebut dengan fardu kifayah untuk sholat orang meninggal. Begitu maksudnya. Itu wajib juga dilaksanakan itu. Apabila ada di antara kita meninggal, maka yang hidup di antaranya, khususnya kaum muslimin atau orang Islam, wajib atasnya untuk menyolati jenazah. Pertanyaannya apa? Yakin laksanakan semua? Masya Allah, yakin betul? Saya hanya memberikan informasi, ternyata luar biasa itu Ramadan. Saya bahas sedikit nih. Ramadan kita ditempa, digembling, betul-betul meningkatkan kualitas keimanan kita. Coba bayangkan orang yang malas dulu pergi ke masjid, jadi rajin ke masjid gara-gara bulan Ramadan. Orang yang dulu suka babohong, tidak babohong sekarang karena gara-gara bulan Ramadan. Orang yang tidak pernah buka Al-Quran, dengan adanya bulan Ramadan rajin baca Al-Quran. Betul-betul ending dari ayat 183 itu, la'allakum tattaqun. Kualitas ketakwaan itu betul-betul di bulan Ramadan. Orang yang malas datang ke masjid, jangankan maghrib, subuh saja susah, sekarang full masjid itu kalau sholat subuh, iya kan? Yang saya mau informasikan, bagi kamu yang mau meningkatkan kualitas ketakwaan dengan melaksanakan ibadah puasa, salah kalau tidak melaksanakan sholat. Ibaratkan ember bocor, ember bocor, puasanya itu jadi apa? Embernya itu kamu, airnya itu puasa, bocornya itu sholat. Jadi biar puasa jadi air itu mau isi terus, itu ember tidak bisa akan full karena banyak bocornya. Bayangkan 5 kalau tidak dilaksanakan. Tinggal kaum mami yang pahami. Jadi saya perhatikan banyak di antara kita hanya melaksanakan puasa tapi tidak melaksanakan sholat. Ibadah itu sholat yang number 1 setelah syahadat. Kalau saya susun, seandainya ada contoh di sini, saya susun 4-5 balok. Kalau balok pertama saya tarik, maka 4 balok ke atas akan jatuh. Maka balok pertama itu harus dikokohkan. Artinya sholat harus betul-betul dilaksanakan. Makanya sebenarnya rugi orang berpuasa hari ini lantas tidak mengerjakan sholat 5 waktu. Katanya untuk meningkatkan kualitas ketakwaan, tapi tak keluar terus itu amalnya karena tidak ada yang dipakai menutup. Itu pemahaman yang harus kita pahami dulu. Baru hebatnya di bulan Ramadan, Allah lipat gandakan semua pahala kebaikan di dalam bulan suci Ramadan sekali setahun. Oke, saya kembali ke sholat itu tadi, wajib dan sunnah. Farhabun, tidak sedikit siswa ABD, mohon maaf ini kenyataan nih, real ini saya yang saksikan.
tidak sedikit siswa pada saat melaksanakan sholat di musalla, sholatnya cuman sekedar hadir berdiri, tidak didasari dengan keikhlasan dan niat yang tulus. Karena kenapa? Informasinya, saya sebagai guru mata pelajaran pendidikan agama Islam, juga Ibu Maria, mungkin teman-teman yang lain, ternyata siswa SMA ini masih banyak, masih banyak siswa yang tidak tahu niat sholat wajib. Kasihan sekali. Kalian itu sebenarnya tingkatan umur kalian itu sudah tidak diajar dengan hal yang begitu. Sudah lewat masanya di SD, di SMP. Masa kok di SMA bilang dalam hatinya, mati nggak tes satu-satu ini, jadi malu nih. Enggak apa-apa dites. Jawab hanya 3 orang, berarti yang lain takut dites ini. Enggak apa-apa dites. Insyaallah. Enggak apa-apa. Banyak yang belum tahu niat sholat, mulai dari maghrib, isya dan seterusnya, masih banyak. Kalau isya bagaimana niatnya kalau laki-laki? Coba laki-laki. Laki-laki, coba perempuan sholat isya 1, 2, 3. Jelas laki-laki atau perempuan? Coba ulang laki-lakinya dulu. Usolli. Satu kali lagi perempuan. Iya, gini, ini motivasi buat kita semua. Diawali dengan niat dulu. Bagaimana kita mau menghadap sama Allah, lantas niat kita itu sendiri tidak baik, tidak betul, tidak cocok. Mati ini kalau saya tanya satu-satu ini banyak tidak lolos nantinya kalau seperti ini. Afgan mungkin lolos karena keluaran dari pesantren, tapi tidak semua juga dari pesantren bisa lolos Afgan. Alhamdulillah itu kalau Masya Allah. Tapi tidak juga semua perempuan bisa. Kalau saya tunjuk itu, kita itu guru tahu itu siswa mana yang bisa, mana yang tidak. Saya buktikan yang tahu dulu, baru yang tidak. Jangan mimpi malu-maluin. Jadi begini, tidak ada waktu kata terlambat untuk belajar. Mau kemana? Tujuannya kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah katanya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Aku. Jadi salah satu tujuan kita hidup di bumi ini adalah beribadah, yaitu melaksanakan, diantaranya melaksanakan sholat wajib. Karena kita berniat untuk melaksanakan sholat fardu. Sudah hafal, udah bilang sudah. Hanya 7 kali saya ulang-ulang, hafal sholat fardu. Kemudian saya bilang ada berapa sholat? 5. Apa semua? Maghrib, isya, subuh, zuhur, azan. Bagaimana caranya? Ganti maghribi, isya'i, subhi, zuhri, azri. Kasih begitu saja, sambung. Salli fardal maghribi, usalli fardal zuhri, usalli fardal isya'i. Dikasih begitu saja untuk memahami dan memudahkan kita untuk menghafal itu niat. Tapi sebenarnya tidak wajar diajarkan di umurnya kalian. Besarnya masa yang niat sholat. Coba sekali lagi, yang mau jujur tidak hafal itu. Ada perempuan hafal semua toh? Kalau hafal semua saya suruh maju 3 orang. Kira-kira siapkah maju 3 orang di sini? Siap. Usolli fardol. Saya berniat melaksanakan sholat fardu. Fardunya apa?
ganti kami maghrib kah, isya kah, subuh kah, zuhur atau azhar, ganti saja maghribi, isya'i, subuhi, zuhri, azri. Setelah itu apa lagi? Rakaatnya lagi. Salasa raka'atin, arba'a raka'atin, raka'ataini. Itu saja. Salasa raka'atin 3, arba'a raka'atin 4, raka'ataini 2. Apa lagi? Mustaqbilal kiblati. Mustaqbilal kiblati. Adaan imaman kalau jadi imam, makmuman kalau jadi makmum. Lillahi ta'ala. Simple. Sudah mulai ribut, takut mau dites satu-satu. Apa memang nih? Saya kasih door prize. Kebetulan saya habis beli pulpen. Saya kasih door prize THR. Belum cair THR sekarang. Boleh ini. Sini lah ini. Masya Allah, tabarakallah. Semoga ada berkahnya bulan Ramadan. Usalli farda maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Oh iya, kenapa nggak pakai makmuman atau imam karena dia melaksanakan sholat sendiri? Lanjut. Usalli farda isya'i arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kalau usalli farda subuhi rakataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Zuhur usalli farda zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Usalli farda asri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Saya luruskan usolli fardol maghribi karena ada alif lamnya itu. Laki-laki satu orang. Masya Allah, tabarakallah. Maju. Semoga berkah di bulan Ramadan ini. Kita berdoa yang maju ke depan, Allah kasih rezeki di bulan Ramadan sebelum bulan Lebaran. Siapkan. Usalli fardal subuhi rakataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Usalli fardal zuhri arba'a rakatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Usalli farda asri arba'a rakatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Usalli fardal maghribi salasa rakatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Usalli fardal isya'i arba'a rakatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Tidak apa-apa karena disuruh maju masih grogi, tapi nanti niat sholatnya ta'ala. Jangan begitu nanti nih. Kita kan mau menghadap sama Tuhan, menghadap sama Allah. Jangan buru-buru. Nih. Arba'a raka'atin. Salasa raka'atin. Syukran. Thank you Afgan. Saya ulang kan usalli fardal saja, usalli fardal dari sholat maghrib sampai 4 sholat yang lainnya itu usalli fardal, kecuali sholat sunnah usalli sunnatal gitu, usalli fardal tinggal ganti-ganti, usalli fardal maghribi, usalli fardal begitu saja, zuhri, usalli fardal azri, usalli fardal isya'i, tambahkan lagi 4 arba'a raka'atin, 3 salasa raka'atin, 2 raka'ataini, begitu saja. Mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Pendeknya
Masya Allah, bisa boleh. Coba saya tes, mau yang sudah paham, syukur alhamdulillah, yang tidak paham sama-sama. Sama-sama usolli fardal 7 kali. Next. Kita ganti, usolli fardal maghribi. Next, usolli fardal isya'i. Boleh? Lanjut, usolli fardal. Lanjut, usolli fardal isya'i. Usolli fardal subuhi. Usolli fardal zuhri. Usolli fardal asri. Semua toh? Setelah itu apa lagi? Rakaatnya lagi toh? Bisa diganti-ganti mulai dari maghrib sampai isya, boleh? Maghrib sampai isya, maghrib sampai asar. Ulang. Usolli fardal maghribi thalatha. Usolli fardal isya'i arba'. Usolli fardal subhi. Usolli fardal. Bodoh nih, coba usolli fardal, coba kasih besar suaranya. Usolli fardal 7 kali. Kasih besar. Jangan bermain kalau diajar. Saya selalu titip, mau profesor botak-botak kepalanya ngajar di sini, kalau begitu model mau diajar, susah juga ditransfer itu. Iya. Niat satu sholat, coba. Kamu sama nama Mardiansyah. Sholli fardal maghribi thalatha raka'atin tasbilat bisa diadaan nilai Ya, jadi lewat kesempatan ini mari sama-sama, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Cari saja, ada sama kalian itu bisa dibuka, atau apalagi rata-rata semua siswa punya HP, kan bisa di-share itu tata cara, teknik dan lain sebagainya mengenai niat-niat sholat dan seterusnya, seperti itu. Bapak satu sholat niatnya. Dian mewakili kelas 12 Dian. Masya Allah, tabarakallah. Sholat subuh tadi di Mia 1. Ya, di ini di depan tak. Silakan. Ya insyaallah di depan Anggi bisa satu Anggi. Oke, boleh. Terakhir perempuan 2 orang, laki-laki 2 orang. Bismillah, barakallah. Laki-laki dulu 1 orang. Mati. Oh, mau? Hah? Oh, mau kencing. Ibnu Syafar, boleh? Silakan Ibnu Syafar. Niat sholat. Salah sarakaatin. Jangan rakaatain kau gabung 3 dengan 2 itu. 30 di 2 salat maghribmu itu kalau begitu. Harus dipahami ini. Salah sarakaatain, jangan begitu. Salah sarakaatin. Kalau 2 rakaatain ini. Difahami ini. Terima kasih banyak insyaallah. Saya hanya meluruskan ini. Ya, imbau. Boleh, 1. Allah bisa mewakili teman-teman yang lain. Siapa nama lengkapnya? Fahril.
Fahril, tapi itu tidak digunakan dibaca pada saat salat sendiri nih. Nah, kalau sendiri coba, kalau sendiri mati nih. Oh, yang lain lagi. Jadi usolli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman. Tadi dia bilang apa? Makmuman ketika kita sholat berjamaah sebagai makmum. Mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala kalau sendiri. Perempuan santai semua, nggak ada yang tegang mukanya, santai semua. Ayo coba kamu nak kelas berapa? Perwaliannya Pak Rahman. Siapa namanya nih? Ini di depan. Nah ini. Silakan. Sembarang. Ya boleh. Insya Allah. Tapi nanti diluruskan, dihafal betul-betul. Jangan sudah mau sholat subuh Bismillahirrahmanirrahim difadal subuhi arba'in. Salah, ulang dulu. Tidak begitu nih. Oke. Terakhir. Banyaknya perempuan banyak yang mau. Cuma waktu kita tidak bisa satu-satu nih nak. Tapi perempuan sebenarnya banyak yang mau. Terima kasih banyak yang mau, semoga hari ini berkah. Yang tidak mau itu yang saya tunjuk, yang tidak mau yang saya tunjuk. Kau Faiga, silakan. Dari 10B, silakan Faiga. Insyaallah. Tepuk tangan untuk semua siswa-siswa. Dari beberapa survei lewat begitu tadi, minim, ternyata ada tidak seberapa, tapi lebih banyak yang paham. Dan yang paham juga harus betul-betul memahami, jangan balik-balik rakaatnya, jangan ditambah-tambah. Oke. Mina yang tidak asing dalam melaksanakan sholat berjamaah, tapi banyak yang tidak paham. Masbuk. Tahu masbuk? Tahu. Apa yang tahu tentang masbuk? Masbuk memang kalau dalam bahasa keseharian bahasa Arabnya masbuk itu namanya. Ya, masbuk itu orang yang tertinggal dalam rakaat pada saat melaksanakan sholat berjamaah. Banyak itu. Banyak. Apanya banyak? Siswanya banyak yang tidak paham. Di mana saya sering lihat ini fenomena ini kejadian. Siapa suruh sudah dibilang sholat, ya mau cepat-cepat. Kalau kau sudah tahu masbuk, duluan kopi buat berwudu. Ini sudah tidak tahu masbuk, terlambat juga berwudu, datang juga terlambat. Begitu orang sujud, ikut juga. Ada juga yang mengejar. Masbuk itu tidak mengejar. Ada saya lihat siswa begitu, nak kejar orang, nak kejar Pak Imam. Ini bukan lomba lari, mau dikejar ini. Masbuk itu tertinggal rakaat. Kan biasa kita tertinggal toh berjamaah. Mau ke masjid sholat subuh, tahu-taunya sendalnya ada di dapur, terpasang ke dapur. Saya tadi begitu itu, jengkel kak. Ternyata dalam rumah sendalku, saya sudah di luar, orang sudah komat di masjid. Marah-marah saya keluar. Sebelum masuk lagi sini, tidak jadi masalah sebenarnya. Itu kan kendala sebenarnya. Ini hal-hal yang tidak terlepas dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau perempuan lebih banyak disiplin sebenarnya. Perempuan jarang sekali itu masuk disiplin orangnya, insyaallah tabarakallah. Perempuan laki-laki ini tidak ribet sebenarnya, tapi justru dia banyak masbuk. Baru masbuk deh toh, cocok masbuknya bakejar. Habis pasalam, anak kosong pasalam juga dia. Bukan begitu nah.
Saya ulang masbuk itu tertinggal ketika orang sholat berjamaah. Artinya ada pak imam, ada makmum di belakangnya, kita datang terlambat 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat dan seterusnya. Tertinggal rakaatnya. Insya Allah kalau tidak salah paham, rakaat itu terhitung setelah i'tidal. Kalau masih dalam keadaan ruku itu masih terhitung 1 rakaat kalau tidak salah. Artinya begini, di saat imam kita dapatkan dia masih ruku, berarti kita masih dapat 1 rakaat. Boleh Afgan, sebentar Afgan, sini Afgan. Bagus kalau kita praktekkan supaya aplikasinya. Pertama, masuk ke barisan dengan tenang. Masuk ke barisan dengan tenang. Jangan bikin ribut Takbiratul ihram dalam kondisi berdiri sempurna. Takbir. Next, mengikuti posisi imam. Lanjut, jika ada rakaat yang terlewat, maka setelah salam langsung berdiri, bangkit untuk menyempurnakan rakaat yang tertinggal yang terlewat. Paham? Nah, dengan tenang. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram, kemudian mengikuti posisi imam. Kalau ada rakaat tertinggal, maka setelah salam, saat imam melakukan salam, setelah makmum masuk bangkit berdiri untuk menyempurnakan rakaat yang tertinggal. Oke, lanjut Afgan. Niat dulu. Takbir. Anggaplah sementara sholat. Oke. Tidak usah ketawa. Nanti saya kasih. Oke, lanjut ruku. Oke, silakan Farhan masuk. Sudah bisa diperhatikan Lanjut terus. Satu orang masuk. Kalau ada sampai di belakang. Rehan sini Rehan. Di belakang tinggal menyelesaikan karena agak sempit di sana. Boleh lanjut Afgan. Oke, stop. Tidak apa-apa begitu dulu lanjut boleh duduk. Allah Akbar. Jangan mengejar di saat tertinggal rakaatnya. Si Farhan tadi sementara ruku imam sama makmum yang lain, beliau datang. Si Farhan kan namanya. Rehan tadi datang di saat imam sama makmum yang lain sementara sujud. Tidak mengejar. Kan biasanya ada siswa begitu dia datang terlambat, dia memulai dari awal, dia kejar imam. Untung Pak Imam tidak lari, kalau lari setengah mati kejar itu. Hal itu terhitung setelah i'tidal. Kalau masih ruku itu dihitung 1 rakaat. Faham? Tadi Aan dapat di saat ruku, berarti dia tidak tertinggal. Faham? Paham toh? Masih bisa dikejar? Tidak bisa dikejar Pak. Tidak tertinggal di saat posisi ruku. Kapan dia terhitung tertinggal? Ketika setelah i'tidal. Lanjutan. 2 rakaat ini sholat. Lanjutan. 1 orang masuk, Bambang. Lanjut. Lanjut sampai salam itu nih. Lanjut. Hah?
tumanina apa? Tasyahud akhir, bukan tumanina itu duduk saja. Tasyahud akhir, pada saat imam duduk tasyahud akhir, posisi duduknya kan begitu. Yang masbuk jangan posisi tasyahud akhir, karena masih ada satu rakaat yang akan disempurnakan. Faham? Rehan, coba kata tasyahud akhir dudukmu nak. Tasyahud akhir. Jangan begini kalau tertinggal. Faham? Duduk tasyahud seperti biasanya sebelum tasyahud akhir. Boleh kembali Rehan. Faham nih? Oke, lanjut. Salam. Jangan ketawa. Mereka langsung berdiri karena dia tertinggal rakaatnya. Kenapa Farhan tidak? Karena pada saat dia ruku. Faham? Lanjut kamu orang dua. Kewajibannya orang masbuk yang paling utama adalah menyelesaikan atau menyempurnakan rakaat yang tertinggal dari imam. Dan orang yang masbuk itu tetap terhitung sebagai orang yang sholat berjamaah. Tidak kurang pahalanya itu. Silakan. Kalau tidak ada yang bertanya berarti paham semua. Saya bertanya. Tentang sholat wajib atau apa tadi? Boleh. Oke, Kafandar, silakan berdiri nak. Mata ini. Semoga teman-teman yang lain bisa bantu. Silakan sini nak. Misalkan kita ketinggalan 2 rakaat terus masuk, ya bagaimana caranya itu Pak? Kalau 2 rakaat tertinggal gimana pada saat tahiyat awal dan tahiyat akhir berapa kali ya berapa kali gitu Pak? Oke, boleh sini. Kasih jalan dulu. Sini. Iya, saya paham di sini atau di sini. Pak, pertanyaannya begini toh, bagaimana kalau ada makmum tertinggal 2 rakaat? Saya bertanya kembali, sholat apa dulu? Berapa rakaat dulu? Oke, 4 rakaat wajib. Saya sebelum jauh ke sini, saya maghrib dulu. Sholat maghrib tertinggal 2. Berarti gantinya harus setelah salam berdiri. Banyak orang saya perhatikan setelah salam dia berdiri tidak tahiyat. Berarti tidak tahiyat pertama. Tahiyat terakhir yang kamu ikuti itu tidak terhitung tahiyat pertama, itu rakaat pertama. Jadi kalau mau dihitung orang masbuk 2 rakaat di sholat maghrib 3 kali kita tahiyat itu. Paham? Tahiyat terakhir yang sama imam itu bukan tahiyat pertama dari kita. Nanti rakaat kedua baru tahiyat kedua, kan maghrib 2 kali tahiyat juga toh. Banyak saya perhatikan beberapa teman-teman orang-orang yang saya lihat, kalau dia terlambat 2 rakaat, rakaat pertama dia berdiri setelah salam tidak tahiyat, nanti terakhir. Berarti tahiyat pertamanya di mana? Tahiyat pertama di mana? Kalau dibilang yang pertama, masa rakaat pertama kita tahiyat? Itu kan hanya sekedar mengikuti imam karena kita terlambat. Paham? Berarti harus tahiyat pada saat kita duduk berdiri pertama setelah sujud pertama ini, setelah masbuk itu harus tahiyat. Berarti kalau dihitung tahiyat pertama terakhir dari imam kita tahiyat, tertinggal pertamanya kita tahiyat, terakhir juga kita tahiyat. Wajib 4 berjamaah, tertinggal 2. Pertanyaannya apa tadi ini? Tahiyatnya tetap 2. Kalau
imam itu tahiyat pertamanya kita. Paham? Kan memang posisinya rakaat kedua kita tahiyat toh? Tertinggal 2 mengikuti 2. Tahiyat terakhirnya imam itu tahiyat pertamanya kita. Rakaat keempat tetap kita ikut tahiyat terakhir. Sudah paham toh? Beda dengan kasus yang maghrib tadi itu. Maghrib kan udah pikir tadi karena sudah tahiyat terakhir kan, dia ambil sampel yang 4 rakaat. Kalau tertinggal 2 jadi sudah tidak tahiyat pertama. Jadi kalau maghrib tertinggal 2, kita mulai lagi tahiyat pertama di rakaat keduanya kita itu setelah imam salam. Makmumnya di samping gini, sekitar apa saja paham apa namanya, so sedikit dia terlalu segini. Kalau 2 orang, bagaimana kalau ada yang datang karena dia tidak tahu ada yang dua orang dari saya ini atau kalau 2 orang harus di belakang. Kalau berdua begini, maksud saya 2 orang makmum harus di belakang. Bagaimana caranya kalau sementara sholat berdua ada yang datang terlambat? Nah, coba Haikal. Mantap, Haikal. Sedangkan posisi apa? Gini. Ya, oke. Silakan Haikal. Nah, coba begini contoh ini ya. Haikal datang terlambat. Posisinya orang sementara sholat berjamaah berdua. Nah, kita kalau ya boleh saya, kalau sementara sholat begini modelnya ada yang tepuk pundaknya, jangan marah. Jangan marah. Suatu saat nanti kamu berdua terus ada yang tepuk pundak, kamu marah, oh kamu yang salah. Terus yang tepuk pundak jangan Pak Imam ditepuk pundaknya. Mata balik lagi, imam mundur ini maju. Apa ada itu? Harus paham ini deh. Bisa mengerti? Diulang. Haikal jadi si ini seandainya boleh Haikal diulang. Lanjut. Nah gitu. Apakah itu batal sholatnya si ini? Tidak. Itu sudah diajukan seperti itu. Paham deh? Oke, kembali ke tempat. Tepuk tangan dulu. Ingat, kan suatu saat kamu jalan karena mau lebaran orang katanya mau toli-toli beli baju baru, siapa tahu singgah di Malala sholat duhur tiba-tiba begitu modelnya ya seperti itu aplikasinya, kategorikan celaka apalagi orang yang tidak sambungannya fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Saya ulang, fawailun lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Pertanyaannya, kenapa bisa seorang sholat celaka? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholat. Tahu orang yang lalai tidak disiplin, matuk pi, sedikit pi, itu sifat yang maksudnya dimotivasi dengan sifat malas itu, sedikit pi, pi. Orang-orang yang begitu termasuk orang-orang yang lalai dalam sholatnya, apalagi yang tidak melaksanakan sholat. Bagaimana nih? Ini ada pernah kasus ada orang yang melaksanakan sholat tapi bukan sholat berjamaah. Tiba-tiba ada orang yang mau ikuti, dia tepul atau pundaknya. Kenapa tidak bergerak? Itu melaksanakan sholat berjamaah. Saya tertinggal, berarti saya berdiri setelah pada saat imam salam. Tiba-tiba ada yang tertinggal di belakang saya, maka dia boleh menjadi makmum atas saya, seperti itu. Paham? Apakah harus mengganti niatnya? Sudah, tidak usah berganti. Sudah, karena kita sudah sholat. Saya ulang. Ada sholat berjamaah,
Saya tertinggal saat imam salam, saya melanjutkan ketertinggalan jamaahnya rakatnya saya tadi. Tiba-tiba setelah saya berdiri, ada yang tertinggal di belakang saya, maka dia berhak jadi makmum atas saya. Selesai. Sampaikan dulu deh, yang salah itu tetap salah, yang benar itu tetap benar. Tapi ada kesalahan yang tidak bernilai dan tidak bernilai dosa. Pertama, lupa, tidak sengaja. Lupa, tidak sengaja. Tidak disengaja kan kembali ke lupa. Seperti pertanyaannya Kak Winda, bagaimana sementara saya sholat tiba-tiba lupa 2 rakaat. Sering terjadi kalau banyak beban pikiran, apalagi dapodik tidak beres-beres, akhir banyak tugas jurnal. Aduh, sudah hari keberapa ini jurnalku baru 1 lembar, yang lain berapa hari tidak pernah tulis. Sudah sebentar sholat ingat itu tadi tahiyat pertama atau belum ini, padahal sudah rakaat ketiga, berarti saya tahiyat atau tidak. Siapa yang pernah datang sama saya? Siapa? Sujud apa namanya? Sujud sahwi. Subhana man la yashu wa la yanamu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Sujud ketika ada gerakan atau ada seperti pertanyaannya Winda, lupa gerakan sholat diingat. Kalau diingat sebelum sholat langsung berdiri, setelah salam nanti sujud sahwi. Lagi pengaplikasi praktek itu. Afgan bisa Afgan jelaskan Afgan. Sebelum salam atau sesudah salam? Sebelum salam. Kemana itu anak laki-laki? Begini, sudah rakaat terakhir ini, baru muncul diingatan saya tadi itu tahiyat atau tidak, ragu-ragu tuh. Ayo tahiyat. Usahakan berdiri. Kalau ragu berdiri tambah, kemudian sujud sahwi itu. Sujud sahwi juga kalau tidak salah paham tetap 2 kali. Ya betul ini. Kalau salat berjamaah, kau temukan imam setelah salam sujud lagi 2 kali, jangan kau bilang apa tambah lagi imam. Berarti imam ada yang dia lupa kemudian dia ingat. Paham? Bacaannya sujud sahwi itu tadi subhana man la yashu wa la yanamu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Boleh saya kasih resep juga. Kalau ada yang selalu lupa simpan apa-apanya, di mana saya tahu berjam-jam, hafal saja doa itu 7 kali kamu baca pasti ingat itu. Di letra ada pasti ingat. Seperti itu tidak masalah. Yang penting sebelum salam kalau ingat rakaat berapa tadi tambah saja, tapi harus sujud sahwi. Kita dengan sajadah wajahiyya lillahi. Bagaimana itu bacaannya? Biasa itu sholat masjid besar itu laksanakan sujud tilawah setiap hari Jumat. Bilang lagi kalau pergi ke masjidnya orang, kau datang ke sana kenapa aja ini tidak ruku, orang langsung sujud, habis sujud berdiri lagi. Ada orang pertama begitu modelnya marah-marah. Kenapa aku mau marah? Memang begitu modelnya. Bukan hanya sholat sebenarnya, di saat kita majelis begini ada orang baca ayat sajadah kita sebenarnya pahamnya begitu, harus sujud sajadah itu ditilawah. Oke. Ada saya tadi. Mengalihkan pembicaraan lagi, tapi tidak apa-apa lah Pak. Bagaimana caranya kalau melaksanakan
lagi pacaran toy, yang aku singgung itu temanmu apa orang lain? Oke. Hukumnya tidak boleh. Jangankan di dalam bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan juga pacaran tidak boleh. Titik, selesai. Pelaksanaan sholat tarawih biasanya kebanyakan kita lihat di masjid seperti itu hanya sholat tarawih tapi tidak melaksanakan sholat witir. Sampai lagi melaksanakan sholat tahajud dan tidak melaksanakan sholat witir. Bagaimana jika seandainya ada orang melaksanakan sholat tarawih lantas tidak mengerjakan sholat kita klarifikasikan dulu, tarawih itu sunnah, witir itu juga sunnah. Tapi perlu saya kasih pemahaman, dilaksanakan di malam hari. Witir itu dilaksanakan setelah melaksanakan sholat sunat lah, penutup dari sholat malam. Bagaimana tuh nih? Kalau sesuatu wajan terus ada isinya tidak ditutup, kan nanti bisa saja seperti amalnya. Penutup itu sebenarnya dari sholat malam. Maka sebenarnya kita dianjurkan setelah melaksanakan sholat sunat yang lain, maka tutup dengan witir. Hitungannya kan ganjil. Kalau ada pembukaannya, masa tidak ada penutupnya? Kita buka-buka terus itu apa-apa, maka ditutup dengan sholat witir. Mereka pulang cepat di rumah, lantas di rumah tidak sholat witir. Nah, besok lagi sholat ini tidak lagi witir. Witir itu dilaksanakan setelah melaksanakan sholat-sholat pada malam hari. Ada orang pertama yang Iya, terima kasih. Saya rasa ini tadi berkaitan dengan pertanyaannya Bambang. Ada yang bertanya tentang itu tadi, tepuk itu saya begini. Iya, saya sudah sampaikan tadi itu. Kita datang terlambat, makanya jangan sering-sering datang terlambat ke masjid. Repot-repot juga, ini bikin repot ini. Akhirnya orang yang tidak sholat wajib dijadikan imam. Begini, kalau kamu sebagai sholat sendiri misalnya, sholat sendiri di masjid, tiba-tiba ada yang tepuk pundakmu, lantas kamu sholat sunat yang bukan jamaah, berpindah selangkah, itu menandakan bahwa kamu tidak sholat berjamaah. Kalau tidak berpindah-pindah berarti bisa ikut di belakangnya, paham? Sholat tarawih itu bukan 20 itu habis itu masih bisa tidak sholat tahajud. Terima kasih. Biasanya kalau sudah sholat witir tidak bisa lagi ada sholat sebelum sholat subuh, karena sholat witir itu adalah sholat penutup. Sudah tadi dijelaskan Pak Kipri kayaknya, ya Pak ya? Ya, atau tidak ada lagi langsung setelah itu langsung sholat subuh.
waktu subuh sudah. Makanya biasa orang itu sudah salat tarawih tidak lagi dulu ambil salat witir, karena mau salat duha, mau salat taubat, salat duha, salat tahajud, salat taubat dan seperti itu. Pemahamannya betul. Menutup dari semua sholat sunnah malam. Kalau sudah melaksanakan sholat itu, tapi dilaksanakan sholat sunnah. Hashi begitu. Insyaallah. Wajar dah. Kadang-kadang membuat kita makanya begini yang saya pahami, kalau ada yang datang misalnya bagian ini, ada yang datang meskipun memang begini supaya tidak berulang-ulang, kita harus begitu sudah bisa saja menerapkan. Kalau saya teori sakitnya atau sebabnya, artinya ada usul yang mengharuskan kita. Bayangkan saya kalau sebentar saya sholat daripada sebentar itu yang jatuh kan hal yang tidak wajar lagi. Jadi saya siapkan kalau dulu ya saya lakukan. Jangan karena gara-gara itu kita tidak sholat. Yang ada usul yang mengharuskan kita seperti itu.
kita lagi di bulan Ramadan ini. Amin. Lebih dan kurangnya mohon maaf ya. Jangan lupa di absen nak, di absen. Airin, jangan lupa di absen. Nanti insya Allah absennya itu saya dikumpul besok dikumpul.